猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya menceritakan tentang Xiaoyan yang berada di dalam domain kekacauan. Selanjutnya, ia pun keluar dari dalam sana, lalu menemukan bahwa ia telah sampai di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis kuno. Kemudian, Xiaoyan pun membuka peta yang diberikan oleh si nomor 3 untuk menelusuri bintang terdekat. Namun, Xin pun berpindah di suatu tempat, yang mana di sana ada 4 sosok sedang dikejar oleh lebah bersayap 6. Tetapi, mereka tidak bisa melawan lebah itu. Dan cerita pun dimulai. Tepat ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, keempat orang itu pun langsung tercengang. Kemudian, di tengah kerumunan lebah, sebuah suara pun terdengar. "Senior, kami berasal dari bintang ungu. Jika senior mau membantu kami, maka kami bersedia melakukan yang terbaik untuk senior. Kami pasti akan berterima kasih dan akan memberikan hadiah," ucap salah satu pria itu dengan cepat. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung berhenti. Kemudian, dia pun mengulurkan telapak tangannya dengan cepat. Lalu, teratai api pun mengembun di telapak tangannya, dan dia langsung melemparkan teratai api ke udara. Segera, teratai api pun menyapu setengah kerumunan lebah dan meledak dengan keras. Lalu, dengan cepat, gelombang ledakan pun menyebar, yang membentuk lautan api yang tak terkendali. Sehingga keempat orang itu dan lebah beracun juga terkena dampak ledakan. Mereka semua tersapu oleh gelombang nyala api yang sangat ganas, yang membuat lebah beracun bersayap 6 pun ketakutan, karena mereka sangat takut dengan api. Di saat rantai api Xiaoyan meledak, mereka yang di luar jangkauan ledakan langsung berpencar dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Sehingga keempat orang yang dikepung oleh lebah beracun ini itu bisa diselamatkan, dan mereka segera bergegas keluar dari lautan api. Meskipun begitu, mereka juga terluka karena terkena dampak ledakan tersebut. Pada saat ini, setelah keempat orang ini dapat lolos dari situasi krisis, semuanya merasa seolah-olah telah selamat dari bencana. Meskipun begitu, mereka juga sangat terkejut, sehingga mereka pun menatap Xiaoyan dengan keterkejutan di mata mereka. Jelas, mereka juga telah menerima dampak kekuatan teratai api, sehingga mereka dapat merasakan betapa kuatnya kekuatan dari penghancur jurus Xiaoyan. Namun, hal yang paling mengejutkan mereka adalah ada kekuatan keabadian yang terkandung di dalam kekuatan ledakan teratai api itu. Dan di antara kekuatan keabadian ini, keempat orang itu baru pertama kali melihat ada nyala api yang sangat kuat ini. Bahkan, leluhur dari klan mereka yang pandai mengendalikan api pun tidak mungkin bisa melakukannya. Sambil memikirkan kejadian ini, mata indah wanita itu pun berbinar saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Karena dia merasa kekuatan Xiaoyan bukan hanya telah mencapai kaisar keabadian, tetapi kekuatan itu pasti juga seharusnya berasal dari garis keturunan klan besar. "Senior, aku berasal dari klan Jin. Tapi, melihat kekuatan senior, seharusnya kamu berasal dari salah satu 3 klan besar. Apakah senior dari klan makhluk Dewa Iblis Abadi?" ucap si wanita itu. Tepat ketika kata-kata wanita itu keluar, tiba-tiba ekspresi ketiga pria lainnya pun berubah drastis, yang membuat mereka semua ketakutan. Karena jika Xiaoyan adalah salah satu anggota dari 3 klan besar, bukankah dia sangat menakutkan? Jika aku dari salah satu 3 klan besar makhluk Dewa Iblis Abadi, mengapa aku harus pergi ke bintang ungu? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Namun, tidak ada perubahan ekspresi sama sekali di wajah Xiaoyan. Dia hanya menatap mereka berempat dengan tenang, tapi dia tidak mengakui atau menyangkalnya.
Setelah wanita itu tertekun karena saking terkejutnya, dengan cepat dia mendapatkan ketenangannya kembali. Namun, dia terus menatap Xiaoyan yang tidak mengatakan apapun. Jadi, dengan ekspresi yang acuh tak acuh, itu semakin menegaskan pemikiran hatinya. Lagi pula, wanita ini juga tidak bisa melihat kekuatan Xiaoyan, yang menunjukkan orang-orang kuat semacam ini kemungkinan besar berasal dari 3 klan besar makhluk dewa iblis abadi. Segera, 3 pria itu pun menangkupkan tinjunya dengan penuh hormat kepada Xiaoyan, karena mereka menganggap Xiaoyan adalah seorang pahlawan. Dan setelah mereka mendengar bahwa Xiaoyan berasal dari salah satu dari 3 klan besar, wajah mereka pun dipenuhi dengan kekaguman. Senior, apakah kamu akan pergi ke Bintang Ungu? Jika demikian, aku akan memimpin jalan untuk senior mulai dari sekarang. Dan senior bisa memanggil aku Jin Suang. Jika ada yang ingin kamu lakukan di Bintang Ungu, kamu bisa menanyakannya kepadaku, ucap pria yang bernama Jin Suang. Dia langsung menawarkan diri untuk membantu Xiaoyan, karena jika dia bisa berkenalan dengan salah satu orang kuat yang berasal dari 3 klan besar, itu adalah hal yang paling dia inginkan. Bagaimanapun, ketiga pria ini telah berada di puncak dewa pertempuran Bintang 9, dan mereka telah lama terjebak di dalam keadaan ini. Mereka sangat berharap mendapatkan bimbingan dari orang kuat seperti Xiaoyan ini. Mendengar apa yang dikatakan pria itu, Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya. Kemudian, keempat orang di depannya langsung menyapu ke dalam kehampaan, dan Xiaoyan mengikuti mereka dari belakang. Namun, saat Xiaoyan melihat kecepatan keempat orang itu, Xiaoyan mengerutkan keningnya. Karena kecepatan keempat orang ini itu terlalu lambat, dan Xiaoyan tidak tahu kapan mereka akan mencapai Bintang Ungu. Jika ini terus berlanjut, maka Xiaoyan akan membuang banyak waktu. Meskipun begitu, Xiaoyan juga merasa dunia ini itu cukup aneh. Karena meskipun ada 3 bintang besar, tetapi di dalam bintang ini Xiaoyan tidak dapat menemukannya. Itu menunjukkan peta bintang yang dia miliki tidaklah akurat. Mungkin peta bintang yang diberikan oleh si nomor 3 adalah peta bintang yang lama, karena beberapa bintang yang ditandai di dalamnya itu telah menghilang. Bahkan banyak posisi bintang yang telah berubah. Oleh karena itu, saya hanya bisa mencari informasi dari mulut orang-orang ini, karena bintang ungu ini berada di dekat bintang yang paling kuat. Apakah bintang ungu kalian adalah salah satu dari bintang yang kuat? Ucap Xiaoyan. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan keluar, keempat orang itu pun menatap Xiaoyan, sehingga mereka dapat melihat nyala api yang samar yang bersinar di sekujur tubuh Xiaoyan. Itu membuat rasa iri yang terpancar dari mata mereka. Namun, setelah mendengar pernyataan Xiaoyan, salah satu dari mereka pun dengan cepat berkata, "Tidak, bintang ungu hanyalah bintang yang terafiliasi dari bintang raksasa yang mengandung cahaya kuat di sini. Dan bintang besar itu adalah bintang Han Guan," ucap wanita itu yang menjelaskan. Namun, dapat terlihat dengan jelas bahwa ada keraguan yang terpancar dari wanita ini. Namun, hasil pemikiran semacam itu segera menghilang. Bagaimanapun, dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno itu sangatlah luas dan banyak memiliki bintang dan benua di dalamnya. Jadi, meskipun Xiaoyan tidak mengetahuinya, bahkan jika ekspresi Xiaoyan terlihat biasa-biasa saja, tetapi wanita ini menebak di dalam hatinya bahwa Xiaoyan sedang melakukan perjalanan sekarang. Jika tidak, Xiaoyan dapat langsung pergi menuju ke bintang terang ini, karena hanya bintang ini yang terlihat cukup kuat. Jadi, seharusnya Xiaoyan dapat menemukan informasi yang lebih detail. Apakah kamu mengetahui bahwa ada fenomena aneh di antara bintang-bintang belakangan ini? Ucap Xiaoyan yang terus bertanya, karena tidak mudah mencari informasi dalam waktu terbatas ini. Jadi, dia harus mencari tahu segala sesuatu yang terjadi di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno secepat mungkin. Sebenarnya, ada beberapa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, tapi sulit untuk mengatakannya, karena informasi tersebut telah disembunyikan dari orang luar. Namun,
sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara bintang-bintang ini. Sepertinya ada beberapa reruntuhan kuno yang telah muncul, tapi aku tidak tahu situasinya dengan detail karena pemimpin klan tidak mengatakannya. Ucap wanita itu yang menjawab secara perlahan. Mendengar itu, Chen pun mengangguk setuju karena dia juga tidak ingin melanjutkan pembicaraannya. Jika Chen mengajukan terlalu banyak pertanyaan sekaligus, mungkin dalam situasi seperti ini, identitasnya akan mudah untuk ditebak. Namun, setelah hening beberapa saat, tiba-tiba wanita di sampingnya berkata dengan lembut, "Senior, junior ini adalah keturunan langsung dari klan Jin Qinhuang. Karena senior telah menyelamatkanku, jika kamu berkenan berkunjung ke klanku, maka itu akan menjadi suatu kehormatan dari klanku," ucap si wanita dengan sangat perlahan. Mendengar itu, Shen pun sedikit terkejut, tapi dia memilih untuk tidak mengatakannya. Aku mungkin mengingat beberapa kenangan leluhur dari Dewa Iblis Abadi. Leluhur ini adalah makhluk Dewa Iblis Abadi yang bernama Q. Namun, aku tidak tahu nama lengkap leluhur ini karena dia tidak menyebutkan nama lengkapnya. Jadi, aku masih belum tahu leluhur ini berasal dari klan mana. Jadi, apakah kamu tahu leluhur makhluk Dewa Iblis Abadi yang bernama Q ini berasal? Karena aku tidak tahu klan apa yang ada di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis ini. Yang aku tahu hanyalah nama belakang penguasa klan Dewa Iblis Abadi yang bernama Q ini, ucap Shoyan secara tiba-tiba. Mendengar apa yang dikatakan oleh Shoyan, alis Jin Qinhuang pun sedikit berkerut karena saking terkejutnya. Bagaimanapun, tidak banyak klan yang memakai nama Q di dunia Dewa Abadi dan Iblis kuno, sehingga matanya yang indah yang menatap Shoyan itu segera berubah. Jelas, dia tidak menyangka orang ini benar-benar salah satu dari 3 klan besar, dan klan ini juga adalah musuh yang paling kuat. Setelah Shoyan berbicara, dia tidak sengaja memperhatikan ekspresi Jin Qinhuang. Jika dilihat fluktuasi aura yang muncul dari tubuh Jin Qinhuang, Shoyan dapat menyimpulkan leluhur dari klan makhluk Dewa Iblis Abadi ini yang dibicarakan oleh Shoyan memiliki posisi yang tinggi, dan itu dapat mengendalikan dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis kuno ini. Namun, Jin Qinhuang juga seorang wanita yang sangat cerdas. Jika Shoyan tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, dia juga berhenti untuk berbicara. Sekarang, berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Bintang Ungu? Ucap Shoyan dengan perlahan. Senior, jika kita tidak mendapatkan masalah dalam perjalanan ini, kita akan tiba di Bintang Ungu dalam waktu 3 hari lagi, ucap Jin Qinhuang yang menjawab dengan hormat. Mendengar itu, Shoyan pun mengangguk dan berhenti berbicara karena di dalam pertempuran keempat orang ini sebelumnya, Shoyan juga mengerti alasan mengapa mereka terjebak oleh lebah beracun itu. Aku pikir dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis kuno akan menjadi tempat yang banyak menumpahkan darah. Namun, aku tidak menyangka akan ada orang idiot yang tumbuh di bawah pelindungan klan mereka, gumam Shoyan di dalam hatinya. Senior, aku cukup beruntung bertemu denganmu. Jika tidak, aku khawatir bahwa aku akan terbunuh oleh lebah beracun itu, ucap Jin Suang yang berkata secara perlahan. Mendengar itu, Chen pun tidak menjawab dan terus bergegas dengan cepat ke depan keempat orang itu. Setelah perjalanan selama kurang dari 3 hari, Shoyan dapat melihat bintang besar yang berwarna biru dan putih yang menunjukkan di dalam bintang ini ada banyak lautan dan daratan yang hanya ditempati sepertiga dari bintang tersebut. Setelah Shoyan memperhatikan detail bintang ini, sosok Shoyan pun tiba-tiba bergerak dengan cepat. Dan keempat orang itu tiba-tiba mendengar suara kilatan guntur di telinga mereka. Kemudian, mereka melihat Shoyan yang menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Setelah Shoyan menghilang, mereka berempat pun sama sekali tidak berani mengabaikannya. Jadi, mereka pun segera bergegas kembali ke klan mereka. Kemudian, setelah mereka sampai di klan Jin, mereka dengan cepat menceritakan semua yang mereka alami sebelumnya.
Pada saat yang sama, sebelum Xion memasuki bintang ungu ini, di suatu tempat di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis kuno, dua pelangi panjang menyapu dengan sangat cepat di dalam kehampaan, dan kedua sosok tersebut memancarkan aura yang sangat menakutkan, sehingga tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang berani mendekati keduanya. Bahkan, mata dari kedua sosok di dalam pelangi panjang tersebut memancarkan udara dingin dan kuat, seolah-olah mereka memiliki momentum yang terkuat di dunia ini. Bahkan, siapapun yang bergosip tentang mereka, semuanya akan langsung dilenyapkan oleh mereka. Jika Xion melihat pemandangan itu, dia merasa sudah tidak asing. Itu karena kedua orang ini berasal dari kuil langit di dunia sensi. Sepertinya, keduanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mendominasi dan melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis kuno ini. Sepertinya, mereka telah berkeliling kemana-mana untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Jadi, selama masih ada peninggalan di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis kuno, mereka pasti akan datang untuk mencarinya. Oleh karena itu, mereka muncul dari suatu tempat di kehampaan dan bergegas ke arah bintang raksasa yang mengandung cahaya yang kuat. Dan itu tidak jauh dari bintang ungu di mana Xion berada. Jelas, kedua Raja Roh ini telah datang ke dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis kuno lebih awal dari Xion, sehingga keduanya sudah mengetahui sesuatu tentang tempat ini. Arah dan tujuan mereka itu sangat jelas, yaitu untuk mencari warisan. Pada saat ini, di bintang ungu, Xion memasuki kedalaman bintang. Kemudian, ia pun menyebarkan kekuatan jiwanya. Segera, Xion dapat merasakan keberadaan orang kuat di bintang ini. Setelah mengetahui sosok terkuat di bintang ini, Xion pun dengan cepat terbang dan muncul di depan sebuah sekte. Awalnya, di atas sekte tersebut ada larangan untuk terbang. Namun, Xion tidak mengetahuinya. Jadi, dia pun berdiri di udara dan menemukan bahwa itu bukanlah sebuah sekte, namun sebuah klan yang cukup kuat di bintang ini. Sebelumnya, Xion dapat merasakan ada 3 sosok yang memiliki aura mendominasi di bintang ungu ini. Dan sosok ini adalah salah satunya yang tinggal di sini. Dan kekuatan orang ini mungkin berada pada langkah keempat Kaisar Keabadian. Sehingga klan ini begitu sejahtera, bahkan sudah menjadi kota mereka sendiri. Siapa yang berani terbang di zona larangan terbang klan kami? Apakah kamu ingin mati? Ucap seseorang yang tiba-tiba. Pada saat ini, ada banyak sosok yang terbang keluar. Namun, tepat ketika mereka mendekati Xion, tiba-tiba mereka pun terpental dengan keras. Seolah-olah mereka semua merasa seperti sedang dipukuli. Sehingga mereka pun semua menyemburkan seteguk besar darah dan merasakan rasa sakit di tubuh mereka. Kemudian, semuanya pun langsung menembak mundur ke belakang sambil menatap Xion dengan takut. "Tunggu, jangan ada yang bergerak," ucap seseorang. Saat Xion masih berdiri di udara dengan acuh tak acuh, tiba-tiba suara yang dalam pun keluar. Kemudian, sebuah sosok pun langsung bergegas keluar dan menuju ke arah Xion. "Saudara, apakah Clan One telah menyinggung perasaanmu?" ucap sesosok pria dengan menangkupkan tinjunya. Namun, tatapan dari mata sosok pria parubaya ini itu tampak sinis saat melihat sosok Xion. "Di bintang ungu ini, apakah kamu yang terkuat?" ucap Xion yang bertanya dengan dingin. Mendengar itu, tiba-tiba pria parubaya itu pun langsung mengerutkan keningnya. Karena saat dia menatap Xion, dia dapat dengan jelas merasakan tekanan yang sangat kuat datang dari sosok Xion. "Saudaraku, apa maksudmu? Apakah kamu ingin bertarung melawanku?" ucap pria itu yang menjawab dengan niat yang membunuh. Meskipun dia merasakan penindasan dari Xion, tetapi dia tidak takut sama sekali. "Apakah kamu yakin ingin melawanku? Bagaimanapun, kamu bukanlah tandinganku. Namun, izinkan aku mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Bisakah kamu memberikan informasi tentang bintang yang bercahaya itu?" ucap Xion dengan dingin. Mendengar itu, wajah pria parubaya pun terlihat pucat. Karena
seluruh anggota klan sedang menyaksikan adegan ini. Oleh karena itu, ia pun mempertahankan reputasinya. Jadi, dia tidak bisa menyetujui permintaan dari Xiaoyan ini. Aku tidak tahu, ucap pria itu yang menjawab dengan ragu-ragu. Namun, ekspresi wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Bagaimanapun, dia adalah keturunan langsung dari leluhur klan Wan. Jadi, dia harus menjaga harga dirinya di depan seluruh anggota klannya. Mendengar itu, Xian pun langsung mengerutkan keningnya. Kemudian, dia langsung mengambil setengah langkah. Lalu, guntur pun menyambar di telapak kaki Xiaoyan. Dan sosok Xiaoyan pun menghilang dalam sekejap. Tepat ketika Xiaoyan muncul lagi, Xiaoyan sudah mengepalkan tangannya dan langsung meninju pria itu. Sehingga membuat warna kulit pria itu pun berubah drastis karena ia tidak sempat bereaksi. Untungnya, tinju Xiaoyan tiba-tiba berhenti dan menyisakan jarak hanya satu telapak tangan dari kepalanya. Namun, dia masih dapat merasakan hembusan angin pada jubahnya yang membuat jubah dia kenakan itu langsung runtuh seketika. Apakah kamu tahu jarak kekuatanku denganmu? Ucap Xiaoyan dengan mata dingin dan sangat tegas. Itu membuat mata pria itu pun menjadi kusam. Karena dalam menghadapi pukulan ini, dia tidak sempat bereaksi. Jika orang ini tidak menahan tangannya, mungkin kepalaku sudah hilang. Gumam pria parubaya itu di dalam hatinya. Akhirnya, ia mengerti kekuatan pria di depannya. Dan itu benar-benar membuatnya kewalahan. Ya, aku tahu sesuatu. Namun, aku sudah lama berada berdiam diri di sini. Jadi, aku benar-benar tidak tahu banyak. Tapi, ada dua saudara laki-lakiku yang lebih tahu. Seharusnya mereka bisa membantumu banyak. Ucap pria itu sambil tersenyum kejut. Cepat, tunjukkan jalannya. Ucap Xiaoyan sambil berteriak. Kemudian, Xian pun segera bergegas terbang. Dan pria itu hanya bisa menatap punggung Xiaoyan dan tidak berani mengabaikannya lagi. Setelah tiba di suatu tempat, tiba-tiba pria parubaya yang bernama Belakang Wan berteriak dengan keras. Pan Pengxiang, cepat keluar, ucap Wan Tua. Kali ini, Wan Tua membawa Xiaoyan ke tempat klan lain. Dan Xiaoyan juga dapat merasakan ada aura kuat yang tersembunyi di dalam rumah klan Pan ini. Namun, setelah Wan Tua berteriak dengan keras, dia tidak menerima jawaban apapun. Namun, tepat ketika Wan Tua hendak berteriak lagi, tiba-tiba Xiaoyan pun melangkahkan kakinya. Itu membuat tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Dia membuat bangun yang tak terhitung jumlahnya langsung runtuh seketika. Bajingan, apa yang sedang kamu lakukan? Ucapan Pengxiang. Setelah tanah bergetar beberapa saat, sebuah teriakan tajam pun terdengar dari bawah. Kemudian, sosok pria itu pun terbang keluar. Melihat pemandangan itu, Wan Tua pun langsung menatap ke arah Pan Pengxiang. Sehingga, ia segera mengerti dengan situasi yang terjadi saat ini. Lalu segera, Pan Pengxiang pun langsung menakupkan tinjunya dengan sangat hormat kepada Xiaoyan. Selanjutnya, Wan Tua menjelaskan kepada Pan Pengxiang maksud kedatangan dengan Xiaoyan. Tuan, sebenarnya kami berdua sudah lama tidak mengunjungi bintang Hanguan. Tapi, aku kenal seseorang. Dan dia sepertinya baru saja kembali dari bintang Hanguan belum lama ini. Ucapan Pengxiang. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, tiba-tiba Xiaoyan pun menyipitkan matanya, yang membuat aura penindasan yang sangat kuat pun langsung menekan Wan Tua dan Pan Pengxiang. Di bawah penindasan seperti ini, Pan Pengxiang buru-buru menjelaskan situasinya lagi. Tuan, sebenarnya orang yang aku katakan itu adalah leluhur dari klan Jin. Dan tempat ini tidak jauh dari rumah klan Jin. Jadi, jika kita pergi ke sana, itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Ucapan Pengxiang dengan sangat serius. Namun, Chen masih acuh tak acuh dan langsung bergegas untuk pergi. Sehingga, tak satupun dari mereka yang berani mengabaikannya. Tuan, aku akan memimpin jalannya. Namun, izinkan aku bertanya, informasi apa yang ingin kamu ketahui tentang bintang Hanguan ini?
ucap Wan Tua yang bertanya dengan hati-hati. Aku mendengar ada reruntuhan kuno di bintang Hanguan. Apakah itu benar? Ucap Shen yang menjawab perlahan. Apakah yang kamu maksud adalah gua iblis Hanguan, Tuan? Ucap Wan Tua sambil bertanya. Wan Tua memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, tentu saja, ucap Shen dengan tegas. Namun, dia merasa sangat aneh saat mendengarnya. Sejauh yang aku tahu, di bintang itu ada warisan dari leluhur Genpu. Namun, gua iblis tersebut memiliki segel yang sangat kuat. Sehingga, sampai saat ini, belum ada yang berhasil menerobos segel ini. Ucap Wan Tua. Selain bintang bercahaya ini, apakah ada reruntuhan lain di bintang ini? Ucap Shen yang terus bertanya. Sebenarnya, masih ada banyak reruntuhan kuno yang muncul di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno. Bahkan, aku mendengar banyak orang kuat yang pergi ke sana. Hanya saja, yang aku ketahui hanyalah sisa-sisa warisan yang ditinggalkan oleh leluhur Hanguan. Selebihnya, aku tidak tahu tentang warisan di tempat lain. Ucap Wan Tua sambil tersenyum pahit. Setelah terbang sebentar, kedua orang ini pun membawa Shoyan ke Clan Jin. Sebelumnya, Shoyan pernah bertemu dengan 4 murid Clan Jin. Namun, Shoyan tidak mengikuti mereka. Dan sekarang, keempat orang yang telah melihat Shoyan itu berdiri di udara. Jadi, mereka pun langsung bergegas untuk melapor kepada ketua klan mereka. Karena Wan Tua dan Pan Pensiang membawa Shoyan ke tempat Clan Jin. Bagaimanapun, leluhur Clan Jin adalah salah satu dari 3 orang terkuat di bintang ini. Jadi, keempat orang itu pun berpikir, Wan Tua, Pan Pensiang, sepertinya kalian berdua telah menjadi kuda untuk orang lain. Sehingga kalian berdua membuat keributan dari atas rumah Clan Jinku. Ucap leluhur Clan Jin yang bernama Jin Lindong yang berteriak dengan keras dari dalam rumah Clan Jin. Tuan, jangan khawatir. Leluhur Clan Jin memang selalu memiliki temperamen yang sangat mendominasi. Dan aku akan memintanya untuk keluar sekarang. Ucap Pan Pensiang. Setelah Pan Pensiang selesai berbicara, keduanya pun terbang keluar dan bergegas ke dalam rumah Clan Jin. Namun, tatapan Shen pun tiba-tiba menjadi lebih dingin kepada mereka berdua. Kemudian, dengan cepat, 3 nyala api yang berbeda langsung mengembun di telapak tangan Shoyan. Dan pada saat yang sama, 3 nyala api yang memiliki 3 warna pun itu terus berputar dengan liar. Mereka terus bertabrakan dan menyatu sama lain. Kemudian, akhirnya itu memadat menjadi teratai api kemarahan Buddha 3 warna yang menyala di atas kepalan tangan Shoyan. Pada saat yang sama, sebuah berkas cahaya dingin juga keluar dari rumah Clan Jin. Dan itu terus menyapu ke arah Shoyan dengan sangat cepat. Melihat pemandangan itu, keempat orang yang pernah bertemu dengan Shoyan sebelumnya, dengan cepat, mereka berempat segera melarikan diri secepat mungkin dan pergi ke tempat terjauh. Karena mereka takut terkena dampak dari teratai api Shoyan. Bagaimanapun, mereka pernah merasakan kekuatan ledakan teratai api tersebut. Tepat ketika Shen menghadapi cahaya dingin yang menyapu ke arahnya, dia dengan cepat mengulurkan telapak tangannya, kemudian merentangkannya ke arah cahaya dingin. Segera, Shen pun langsung meraih cahaya dingin dengan telapak tangannya, dan dia menemukan bahwa cahaya dingin ini adalah pedang yang sangat panjang yang berisi kekuatan keabadian. Sekarang, kamu berani menyerangku. Sebenarnya, aku sudah tahu bahwa kamu sedang mempermainkanku. Setelah kalian bertiga bergabung bersama, kalian akan melawanku. Jika itu masalahnya, maka aku akan memberikan hadiah kepada kalian. Ucap Shoyan yang berteriak dengan keras. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.
是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的，既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。